Selamat malam, saya Astrid Reza. Mungkin ada yang tahu blog saya, Tell About Nomad. Saya nomaden, saya penulis, freelancer juga. Karena agak susah ya setelah kalau penulis aja. Terus saya mau share di sini perjalanan saya. Saya nggak bisa disebut spiritualis. Apa yang saya bicarakan berikut juga sesuatu yang beyond religion. Tapi 4 tahun terakhir saya berada di Asia Selatan. Tapi sebenarnya saya memulai perjalanan ini di Jawa. Bagi saya perjalanan itu tidak hanya semata fisik, tapi juga perjalanan jiwa. Setiap tempat saya rasa ada jiwanya, ada spiritnya. Kayak tadi sebelum ini, waktu saya di Tibet, saya di sana selama hampir sebulan. Bagaimana sebenarnya saya memulai perjalanan ini? Untuk saat ini saya menerima kenyataan bahwa saya seorang nomaden, bahwa saya berada di begitu banyak tempat. Kadang karena kerjaan, tapi perjalanan pemaknaan ini saya maknai sebagai sesuatu yang sangat personal. Dan catatan-catatan saya kebanyakan tentang itu. Jadi lebih sesuatu yang sangat reflektif. Kenapa saya memulai di Jawa? Bapak saya orang Solo, saya dari Seragen, Banten. Saya memulai ini di Jawa mungkin waktu saya awal-awal kuliah. Saya umur 19 waktu itu. Dan saya agak jelas asalnya, jadi saya penasaran dengan asal saya. Lalu saya menapaki garis nenek moyang saya. Dan tentu saja dalam kehidupan kita bertanya tentang kita akan menjadi tua. Kita tumbuh tapi kita akan menjadi tua. Dan itu pertanyaan paling dasar karena kematian itu pasti. Ini salah satu batu ini di Tibet. Ini di perjalanan saya menuju Nepal dari darat ya. Dia 3 hari saya naik jeep. Ini di batu ini biasanya mayat anak-anak dipotong terus dikasih ke burung buat itu upacara mereka ya, ritual. Hal yang paling menggetarkan dalam hidup saya itu kematian ibu saya di tahun 2006. Saya kehilangan fondasi hidup saya. Dan itu membuat saya merasa sangat hilang. Saya nggak tahu mau kemana. Dan saya merasa berada di dalam jurang yang paling dalam. Dan rasanya susah banget untuk naik lagi. Kalau ini 2013 saya benar-benar di Tibet nemu satu lubang yang saya harus masuk satu arah dan keluar satu arah, dan itu hanya sebadan. Saya nggak jadi masih bisa berdiri di sini. So I think I made it out from that hole. Dan memang dalam sebuah perjalanan spiritual setiap orang itu seperti meniti anak tangga. Dan sebenarnya kebanyakan dari anak tangga kita itu menuju satu. Saya percaya itu. Dan ini ada anak saya, dia umur 6. Di Jawa saya suka sekali ritual yang namanya kumpul. Itu kamu meditasi di air, dan atau kamu mandi di mata air tertentu. Ini di Alas Purwo, tempat ini semua the most beautiful spot in Jawa. Dan sangat sacred buat orang Hindu, tapi juga terbuka buat siapapun. Pada akhirnya saya kembali ke Nepal. Di Nepal akhirnya saya memberanikan diri untuk benar-benar berada di biara selama 10 hari dan belajar mengenai Tibetan Buddhism bersama 80 orang dari seluruh dunia yang mempunyai pertanyaan yang sama dengan saya. Pada akhirnya saya masuk inisiasi di Kopan Monastery di Kathmandu. Saya merasa pulang. Saya ingat saya pertama kali lihat Tibet, fotonya itu umur 13 mungkin di National Geographic. Dan ketika saya nyampe Tibet pertama kali, umur saya 30, dan saya langsung galau karena kayaknya setengah cita-cita hidup udah kesampaian, terus kita mau ngapain sekarang? Itu saya blank sampai berbulan-bulan. Karena di Tibet pada akhirnya mau nggak mau saya belajar bagaimana bersendiri. Padahal waktu itu saya pergi dengan partner, dan saya harus bersendiri benar-benar tanpa kesepian, dan itu berat. Pada akhirnya perjalanan ini saya menemukan banyak keahlian. Landscape Tibet itu memang mendukung dalam arti
bagian dia landscape yang sangat luas dan flat. Ada gunung tapi it's like nothing. Di situ saya mulai belajar hal yang paling basic di Nepal. Jadi karena pekerjaan sebenarnya saya kesini, jadi saya ke tempat ini nggak ada di peta, nyasar, tanda kutip. Saya belajar untuk benar-benar memberi, tapi juga benar-benar menerima. Dan itu hal paling sulit. Bapak ini rumahnya saya tinggalin, dan mungkin dalam standar kehidupan modern sekarang dia miskin banget, tapi dia bisa dengan santai masak apa segala-galanya buat kita yang ada di sana. Terus ini di Dorlopatan, ini di salah satu dia monastery khusus di Tibet yang untuk pengobatan Himalaya. Saya merasa menemukan penyembuhan dalam diri saya dalam banyak hal ya. Saya melewati banyak hal, dan di Muktinat ini saya harus melewati ketinggian 5.400 di foto saya yang paling awal tadi untuk sampai ke tempat ini. Ini disebut Mekahnya orang Hindu. Saya merasa saya sangat terberkati, dan ini waktu saya kerja di wilayah Maikot. Ini lagi pesta adat, dan mama-mama tua ini dimanapun, mau saya ke Tobelo Halmahera sampai ke Maikot pun, mereka selalu mengajari saya bagaimana bernyanyi, berdansa, dan merayakan hidup. Itu paling basic dalam hidup kita. Ini salah satu tempat favorit saya di dunia, namanya Stupa Bodhana. Saya tinggal hampir sebulan tahun lalu di sini, di area ini, di perkampungan Tibet, dan paling mendasar memang sebenarnya belajar berdoa dari hati yang paling penting. Kira-kira gitu. Kayaknya perjalanan spiritual itu susah ya dideskripsikan dalam 6 menit. Kalau ada pertanyaan langsung saya aja atau baca blog. Mungkin itu aja. Semoga bisa memberikan pertanyaan atau jawaban. So, makasih.